Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang rekan-rekan semua tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara surah-surah yang disebut oleh para ulama ahlul Quran sebagai al-musabbihat, terdapat satu surah yang diberi nama dengan sangat indah. Namanya As-Saff, barisan. Dan Allah memulai dengan mengatakan bertasbih kepadanya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya segala yang di langit dan di bumi. Bertasbih mensucikan asmanya segala yang di langit dan di bumi. Maka mari kita menjadi bagian dari alam semesta yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kita tidak mengerti tasbih mereka, tetapi dari hadis tentang wasiat Nuh alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa kita semua makhluk-makhluk Allah memahasucikan, mengagungkan, dan alam semesta menyatakan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan penuh pujian bagi Dia yang maha terpuji di langit dan bumi. Menjadi bagian dari alam semesta yang bertasbih kepada Allah ini akan menjadikan kita makhluk yang berada di dalam harmoni, makhluk yang hidup dengan penuh keteraturan, makhluk yang hidup dalam barisan yang teratur rapi, tersusun kokoh. Inilah spirit dari surah ini. Bagaimana kita semuanya bergabung di dalam barisan agung ini, barisan alam semesta yang semuanya mengabdi kepada Allah, tunduk kepada Allah, merunduk kepada Allah, berhajat kepada Allah, merasa lemah dan fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan bahwa Dia maha kaya dan kita sangat miskin. Menyatakan bahwa Dia maha agung dan kita sangat kerdil. Menyatakan bahwa Dia maha kaya dan kita sangat hina di hadapannya. Bertasbih kepada Allah di dalam alam semesta ini kesemuanya. Maka Allah menawarkan, hendakkah kita untuk bergabung di dalam barisan alam semesta yang berada dalam persaudaraan suci untuk selalu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah langsung menghunjamkan pertanyaan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtana indallahi an taqulu ma la taf'alun. Seakan-akan harmoni itu harus wujud di dalam amal. Seakan-akan harmoni agung yang kita bersatu dengan alam semesta ini berwujud di dalam gerak untuk terus bertasbih kepada Allah, gerak untuk kemudian menghadirkan nilai-nilai ilahiyah, gerak untuk kemudian mendidik manusia dengan tarbiyah rabbaniyah, gerak untuk kemudian membawa manusia kepada kesatuan barisan, satu kesatuan umat yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menyatakan bahwa risalah Rasulullah Muhammad SAW adalah model hidup terbaik yang paling indah. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian katakan apa yang tidak kalian kerjakan? Besar murka di sisi Allah kalau kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ayat ini untuk kita ketahui bukanlah penghambat kita dari bergerak untuk berdakwah. Ayat ini sangat bersambung dengan ketika Allah mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang tersibghah oleh Rabb Azza wa Jalla, disibghah dengan semangat untuk mencipta, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, menjadikan bumi ini makmur, semesta ini indah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptanya, maka kita diberi amanah sebagai putra-putri Adam untuk mengelolanya untuk kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Maka jadilah kalian orang-orang rabbaniyin, orang-orang yang menumbuhkan, orang-orang yang mengembangkan, orang-orang yang melakukan proses pendidikan kepada manusia. Insan yang nausun, dia dinamis, maka dia memungkinkan untuk diajari berbagai macam hal, meningkatkan kapasitas dirinya. Dia unsun, dia jinak. Manusia itu insan yang unsun, dia jinak, sehingga kemudian memungkinkan baginya untuk diajari berbagai adab-adab kelembutan dan akhlak-akhlak indah. Dan manusia itu nisyanun, banyak lupanya, maka harus saling mengingatkan satu sama lain terus menerus. Indah sekali. Maka lima taquluna ma la taf'alun ini punya makna kalian bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, sama, yaitu kalian punya semangat mengajar yang sangat besar, berbagi yang sangat tinggi. Apa-apa yang ada diilmui disampaikan kepada sesama. Apa-apa yang ada pada diri kita diajakkan nilai-nilai kebenaran itu tanpa ragu, tanpa takut, tanpa malu. Jangan malu disebut sebagai cuma alumni pesantren kilat, kok petentengan maunya berdakwah. Apalagi jangan kemudian kita berguru kepada guru kita yang mulia Ustaz Felix Xiao. Bagaimana kita malu sebab kita memeluk hidayah sudah lama atas doa orang tua kita. Bagaimana perjalanan beliau menemukannya begitu agung. Dan Quran memberi contoh seorang yang mu'alaf, seorang yang baru kemarin mengetahui risalah tetapi punya semangat sangat tinggi. Namanya Habib bin Suri An-Najjar, dibaca di setiap malam Jumat oleh sebagian kita. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang dari penghujung kota bergegas-gegas seorang lelaki yang penuh semangat mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah, ikutilah para utusan Allah, ikutilah para utusan Allah. Begitu cepat dia belajar. Dia tahu orang-orang yang membawa risalah adalah orang-orang yang tanpa pamrih. Dia tahu orang-orang yang membawa risalah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dia tahu orang-orang yang membawa risalah hanya kalimat sederhana yang dikatakan, kenapa kita tidak menyembah kepada Rabb yang telah menciptakan kita? Kenapa kita tidak menjadikan nilai-nilai yang berasal dari Rabb semesta alam sebagai jalan hidup kita? Kenapa kita tidak menjadikan apa-apa yang berasal dari Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah panduan untuk menjalani hidup sebagaimana alam semesta ini hidup, alam semesta ini bergerak, alam semesta ini berada di atas hukum-hukum ketetapan yang agung. Seperti itu semangatnya berdakwah seperti Habib bin Suri An-Najjar yang baru memeluk hidayah, tetapi semangatnya untuk berbagi kebenaran dan kebaikan begitu tinggi, sampai pada tingkat di mana bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalian bersemangat untuk mengajarkan Alkitab, kemudian terus menggali, karena bersemangat untuk mengajar itu melahirkan semangat untuk belajar. Karena ada orang-orang yang belajar lalu lupa mengajar. Karena ada orang-orang yang terus sibuk di dalam ilmu, lupa beramal. Karena ada orang-orang yang bergerak di dalam menumpuk hasanah ilmu pengetahuan, sehingga Imam Syafi'i menyindir mereka, kalau ilmu itu ditimbun seperti genangan air di dalam benaknya, maka yang tumbuh di situ adalah kebusukan, kefasikan. Kalau dia tidak punya jalan keluar beramal, jalan keluar dakwah, jalan keluar kemudian dalam berupa pengajaran. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa tafsirnya menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah ayat ini turun tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika di awal risalah di Makkah mereka begitu bersemangat melihat musuh-musuh dakwah yang kokoh keras, yang sangat bengis kejam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kapan kita diizinkan berperang? Saya akan hadapi Abu Jahal, saya akan hadapi Nadhr bin Haris, saya akan hadapi Walid bin Mughirah. Kapan ya Rasulullah kita diizinkan untuk berperang? Allah berfirman kepada mereka, kuffu aidiakum, tahan tangan kalian. Kuffu aidiakum, tahan tangan kalian. Tetapi ketika jihad itu diwajibkan atas mereka, tiba-tiba mereka mengatakan, karena ternyata jihad itu tidak sesuai dengan bayangan mereka. Mereka membayangkan yang mereka hadapi hanya musuh-musuh seperti Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid. Tetapi yang ternyata mereka hadapi dalam kenyataan, bagian dari ujian Allah adalah ada paman-paman mereka sendiri, ada bapak-bapak mereka sendiri, ada keponakan-keponakan mereka sendiri, ada saudara-saudara yang mereka sangat kasihi. Semuanya di hadapan ketika Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an,
dua kelompok ini bertemu antara kelompok kebenaran dan kebatilan, ada ujian di mana orang-orang yang kita kasihi berada di barisan lawan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, tafsir yang lain beliau menyampaikan bahwa ayat ini turun tentang siapa? Turun tentang orang-orang yang masuk Islam di awal. Ketika mereka berhijrah melihat saudara-saudara yang baru masuk Islam, mereka mengatakan, kalau kalian mah tidak merasakan seperti apa yang kami rasakan, kalian tidak merasakan seperti apa yang kami rasakan dulu ketika di Makkah, disiksa, digebukin, disakitin. Ada yang di antara kami dicincang, ada yang di antara kami dibunuh. Kalian tidak merasakan, kalian merasakan sekarang Islam sudah jaya. Seakan-akan bahwa mereka yang paling berjasa untuk Islam, seakan-akan bahwa mereka yang paling menjadi peletak dasar untuk Islam. Maka Allah menegur mereka, lima taquluna ma la taf'alun. Buat apa kalian katakan yang semacam itu? Untuk justru mengecilkan hati orang-orang yang baru bergabung dengan barisan dakwah ini, untuk justru mengecilkan hati orang-orang yang junior-junior yang baru bersama kalian. Ente sih nggak ngerasain waktu aneh-aneh ya? Itu mulai dakwah dulu, Masya Allah, toh susah toh. Mau ngaji aja sandal diumpet-umpetin, datangnya atu-atu di jadwal 10 menit sekali toh. Ente nggak ngerasain. Sekarang mau ngaji enak toh. Yang seperti ini, Tabarakar Rahman, ternyata menurut Allah Azza wa Jalla tidak perlu dikatakan, tetapi justru memberi penguatan kepada yang junior. Kalian punya peran sejarah yang berbeda dengan apa yang kami lakukan dulu. Kalian punya kesempatan untuk beramal besar yang lebih agung daripada mungkin hal-hal kecil yang kami lakukan dulu. Yang sebaliknya juga begitu. Yang junior tidak untuk kemudian mengatakan main serah, yang senior malah lemes-lemes. Kita dong harusnya lebih cepat. Ini adalah kesatuan pemahaman, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebab hal-hal kecil ini saja dilarang oleh Allah karena Allah ingin menyambungkannya dalam makna ayat keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sebab Allah hendak menjadikan barisan ini barisan yang Dia cintai. Dengan cara apa barisan yang dicintai itu? Berperang di jalannya berbaris-baris teratur rapi seperti bangunan yang tersusun kokoh, futuhat yang agung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam barisan yang seperti ini, hatta junior merendahkan senior, senior merendahkan junior, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kesatuan barisan ini terjaga. Agar apa? Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah tetap bersama mereka, menolong mereka untuk menjayakan agama ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita dimuliakan oleh Allah dengan berjamaah, dengan berada dalam satu kumpulan, dengan berada dalam satu barisan. Dulu Musa alaihissalam bersama umatnya dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai mereka di Laut Merah. Kaumnya mengatakan, inna lamudrakun. Musa, kita pasti tersusul, kita pasti tersusul, kita ditangkap lagi sama Fir'aun. Kata Musa, kalla, tidak, sekali-kali tidak akan tersusul. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Bandingkan dengan Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur ketika hijrah. Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kalau Abu Bakar dan Nabi, Rasulullahnya, kalau Abu Bakar dan Nabi, Allahnya bersama kita. Kalau Musa dan Bani Israel, Allahnya bersama aku. Kenapa beda? Karena Abu Bakar dan Nabi satu frekuensi dalam iman, tetapi yang namanya Bani Israel dan Musa tidak. Maka Musa alaihissalam atas petunjuk Allah, fadrib bi'asakal bahr, pukul lautan, terbelah. Mereka harus berjalan di bawah. Bani Israel ketakutan di antara dua gelombang besar yang bagaikan gunung siap menelan mereka kapanpun. Tetapi mereka berjalan terus di bawah bimbingan Musa alaihissalam sampai ke seberang. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Mukjizat seorang Nabi yang besar ini pada suatu keadaan bisa saja diungguli oleh karomah orang-orang mukmin yang bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi berada dalam satu ikatan jamaah. Ketika terbelah posisi pasukan, yang di seberang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan 30.000 orang kaum muslimin, yang di seberang adalah Rustum dan 150.000 prajurit Persia. Maka Rustum mencoba menguji kekuatan pasukan ini. Kalau jumlah
kami pasti menang, kata Rustum. Tetapi ada yang lebih besar dari soal jumlah. Dia surati Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Kenapa Tuan datang ke negeri kami? Jawab Sa'ad bin Abi Waqqas, futuhat yang diletakkan oleh Rasulullah menghunjam di dada para sahabat. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Visi yang sangat jernih. Pasukan kami datang bukan untuk membunuh, pasukan kami datang bukan untuk membantai, pasukan kami datang bukan untuk menghancurkan, pasukan kami datang untuk membebaskan dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Allah, dari penghambaan kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Rustum mencoba mengecek apakah pemahaman yang sama ada di bawah. Maka dia cek Musanna bin Harisa, jawabannya sama. Maka dia cek ke bawah lagi Mughirah bin Syu'bah, komandan lapangan, jawabannya sama. Terakhir dia cek pasukan yang paling kroco, pasukan yang pangkatnya paling rendah, Sayyidina Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, yang dia undang ke tendanya. Dia tanya Rabi' bin Amir, seorang yang tubuhnya kecil, pendek, dengan pedang dan tombak pendeknya, dia datang masuk ke ruangan Kisra. Dia belah permadani Rustum. Kemudian ditanya, apa tujuan anda datang ke sini? Sama, kata Rabi' bin Amir, kami kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sama makhluk menuju kepada Allah semata, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Maka kesimpulan Rustum, ini pasukan tidak terkalahkan. Sebab dari pucuk pasukan pimpinannya sampai kepada anak buahnya yang terbawah, visi misinya sama. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada hari berikutnya kaum muslimin ditantang oleh orang-orang Persia. Ayo kemari, ayo kemari. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada pasukannya, bagaimana kita? Kita ke sana atau mereka ke sini? Wahai Amir, kata pasukan, kita akan menuju mereka. Sebab kita membawa sebuah futuhat yang mereka perlukan, bukan kita yang menanti mereka. Maka bismillahirrahmanirrahim, bergandeng tangan 30.000 orang, sambung menyambung, menyeberangi sungai Tigris yang sedang meluap, sungai Dajlah yang sedang meluap itu. Semuanya bergandeng tangan dan selamat sampai ke seberang. Tidak ada satupun yang terhanyut kecuali satu kap, satu wadah yang jatuh, yang kemudian diubek-ubek sungai Tigris itu oleh 30.000 pasukan demi satu kap dari pasukan yang hilang itu, yang jatuh itu, dan kemudian ditemukan di ujung. Kata pasukan Persia, satu wadah mereka saja jatuh, 30.000 orang bersama-sama mencarikan untuk saudaranya. Bagaimana kalau kita bunuh salah satu dari mereka? Pasti 30.000 itu bersatu untuk mengalahkan kita. Gentar pasukan itu. Dan yang menakjubkan adalah, saya tadi mengatakan mukjizat seorang Rasul ulul azmi yang sangat agung. Musa alaihissalam dibelahkan lautan, tetapi sungai Tigris, Dajlah yang seperti lautan itu, Allah jadikan yadullahi ma'al jamaah. Ketika pasukan ini dalam barisan yang sangat rapi, visi dari yang tertinggi sampai yang terindah sama, di dalam kepangkatan itu sama, futuhat, maka tidak perlu dibelahkan, tetapi pasukan ini sampai ke seberang. Bahkan sebagian ulama mengatakan semuanya dengan kaki kering, tanpa basah sedikit pun. Dan itulah yang membuat Qadisiyah, medan pertempuran itu, menjadi pertempuran yang sama sekali tidak imbang antara pasukan yang berada dalam tangan Allah dengan kesatuan visi yang sangat jelas, sementara di seberang adalah pasukan yang gemetar ketakutan menyaksikan keajaiban karena tangan Allah bersama dengan jamaah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, yang membawa panji-panji, yang berada di dalam sebuah kesatuan barisan kokoh, tidak saling meniadakan satu sama lain, tidak saling mencela satu sama lain, tidak saling menyakiti satu sama lain, tapi satu gerak yang padu, saling merekatkan dengan visi dakwah yang jelas, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama menuju Allah, dari kesempitan dunia menuju ke lapangan akhirat, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam.
Itu yang ingin kita bawakan untuk Nusantara. Maka kita berhimpun di sini, maka kita merangkul satu sama lain, bergandeng tangan. Hari ini sudah bukan zamannya lagi engkau dari organisasi apa, sudah selesai. Bagaimana kita kemudian mendamaikan di gelar zaman bapak saya, bagaimana Muhammadiyah dan NU, dan saya hasilnya. Bapak saya pengurus Muhammadiyah, ibu saya keluarga NU. Selesai itu semua seharusnya. Zaman ini, zaman dimana kita menyatukan yang lebih, pemahaman-pemahaman yang mungkin makin kecil, tapi semuanya berada dalam satu koridor besar. Visinya futuhat, menjadikan Indonesia ini semuanya menyembah Allah, meninggalkan yang selainnya. Menjadikan Indonesia ini semuanya merasakan indahnya akhirat, bukan cuma dunia yang sementara. Menjadikan Indonesia ini tahu bahwa ada keadilan Islam di balik kezaliman semua sistem yang lain. Maka Allah sesudah itu memberikan kepada kita pembelajaran tentang dua risalah yang para pengemban, yang orang-orang yang diberi amanah risalah itu selain Nabi dan Rasulnya gagal. Yang pertama Bani Israel di bawah Musa, sampai Rasulnya mengatakan, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Bagaimana kalian ini? Kalian tahu aku Rasul Allah untuk kalian, tapi kalian selalu menyakiti aku. Mereka melihat bagaimana tangan bercahaya, bagaimana tongkat menjadi ular, bagaimana tukang sihir dikalahkan, bagaimana lautan terbelah, bagaimana manna dan salwa turun dari langit. Tapi kata mereka, wahai Musa, mereka punya sesembahan berhala, buatkan untuk kami yang serupa mereka. Mereka menyaksikan semua keajaiban itu, tapi ketika diperintahkan berjihad bersama Musa, mereka mengatakan, ya anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Berangkatlah kau berdua, hai Musa, berperanglah bersama Tuhanmu, kami duduk menunggu di sini. Apakah umat hari ini akan mengatakan, wahai para ulama, itu selesaikan masalah bangsa, kami duduk nunggu, kapan beresnya? Wahai para ulama, wahai para ustadz, wahai para penceramah, selesaikan itu masalah. Tidak, kita tidak ingin ada di antara kita orang-orang yang merasakan sakit karena ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Jangan sampai menjadi seperti Bani Israel. Orang-orang selama ini membahas, kalian akan mengikuti Bani Israel sedikit demi sedikit sampai mereka masuk lubang biar sekalipun. Iya, tetapi kadang-kadang pembahasannya hanya soal-soal yang besar. Dalam soal-soal kecil, menyerahkan urusan umat ini kepada hanya para ulama, menyerahkan urusan umat ini hanya pada para pemimpin. Sementara kita tidak bergerak, tidak punya keinginan sedikit pun untuk melakukan sesuatu. Betapa luar biasanya kerusakan yang akan timbul. Ibrahnya Bani Israel. Allahu yarham, Syekhul Tarbiyah Rahmat Abdullah pernah mengatakan, bayangkan kalau segini ini satu orang setiap hari menulis surat untuk direktur program di salah satu stasiun televisi untuk menghentikan tayangan yang tidak bermutu dan menjijikkan. Bayangkan apa yang terjadi. Bayangkan kalau semua yang hadir di tempat ini, satu orang setiap hari di Twitter mentagarkan sesuatu untuk melawan kezaliman, melawan kemungkaran, melawan halal buruk, dengan tidak menunggu suara para ulama di mana. Kita semuanya bersama. Jangan pernah menunggu seperti Habib bin Suri An-Najjar mengatakan, Allahu Akbar, saya bergerak, para Rasul bergerak, kita semua bergerak. Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Ini risalah ini tanggung jawab kita semua. Umat Muhammad disebut nahnu al-akhiruna sabiqun. Kita umat yang paling akhir, bungsu ditampilkan oleh Allah di pentas alam semesta. Tapi kita sabiqun, yang paling dahulu masuk jannah. Dan tidak ada umat lain diizinkan masuk jannah sebelum umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat Muhammad memakai selendang yang dipakai oleh para Rasul. Selendang itu selendang dakwah. Pada umat sebelum Muhammad SAW, hanya para Rasul yang punya kewajiban dakwah. Kalau sampai ada orang bukan Rasul berdakwah, ujian Allah setinggi langit. Hatta bahkan dia bukan manusia. Misalnya anjing. Anjing dimuliakan sedemikian rupa karena bersama fisabilillah dengan orang-orang yang beriman fisabilillah, berjuang fisabilillah, maka anjing diangkat sedemikian rupa oleh Allah. Tetapi umat Muhammad, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini tanggung jawab besar, selendang para Rasul diletakkan di pundak kita. Pada umat sebelumnya, kalau ada umat menyimpang, Allah kerahkan alam semesta untuk menghancurkan mereka. Nuh, kaumnya dilanda banjir,
Hud, kaum Ad ditiup angin 7 malam 8 hari, habis. Kaum Samud ditimpa guntur suara menggelegar, habis. Kaum Lut dibalik atas bawah dihujani batu dari langit. Sementara untuk umat Muhammad, Allah tidak lagi melakukan itu. Allah katakan, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Perangi mereka. Allah ingin untuk memberikan siksa kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu dengan tangan kalian, bukan dengan alam semesta, bukan dengan banjir. Hari ini kok ya ada, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, itu orang yang banyak dosa, tolong dikasih bencana alam. Keliru. Sebab Allah mengatakan, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum. Perangi mereka, sebab Allah hendak menyampaikan rasa sakit karena ingkar kepadanya itu dengan tangan-tangan kalian, agar mereka kembali, agar mereka memeluk hidayah, agar mereka tergiring kepada sebuah kebenaran. Yang kedua, Allah mengatakan, wa qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Orang ini, Isa alaihissalam, menjadi penyambung risalah yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Seorang yang menjadi perantara, bahwa risalah Allah tidak pernah putus. Taurat yang diturunkan sebelumnya berlaku, demikian pula Injil yang diturunkan kepadanya menggenapi. Maka kelak akan ada penyempurna yang tidak perlu disempurnakan lagi, Al-Quranul Karim yang turun bersama Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kabar gembira itu adalah kabar gembira yang dibawa semua Rasul, ditegaskan dengan ketegasan yang paling indah oleh Isa alaihissalam, sampai bukti-bukti yang nyata yang dihadirkan. Sampai kemudian kita belajar dari kaumnya Isa ketika dia ditolak karena tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kemahabesaran Allah yang ada padanya, yang dibawa oleh Isa alaihissalam dianggap sebagai sihir. Apakah hari ini kita masih akan mengatakan yang sama kepada apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kata-kata yang lain? Rasulullah mah Nabi, kita bukan. Rasulullah mah memang dibelain terus sama Allah, kita mah enggak. Lalu kita enggan, lalu kita menyerah, lalu kita kalah, lalu kita pasrah. Tidak, kita akan terus kuat berjuang, sebab ayat berikutnya mengatakan kepada kita sebuah tawaran yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah orang-orang beriman ini masih mau untuk ditawari Allah, dibebaskan dari adab yang pedih? Pedih seperti adabnya orang-orang munafik, bukan besar seperti adab orang-orang kafir. Karena itu hendaknya kita menyelamatkan diri dari adab yang pedih, adab yang pedih yang mengancam iman-iman kita, karena nifak yang bisa tumbuh di hati kita, yang kita tidak pernah boleh merasa aman dari nifak. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab saja merasa tidak pernah aman dari nifak. Maka tawaran Allah itu berbunyi, tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan iman yang seperti apa? Dengan iman yang seperti ketika pasukan Quraisy menghimpun koalisi besar, Ahzab namanya. Lalu Rasulullah menghimpun para sahabat bermusyawarah, dibangunlah Khandaq di kota Madinah. Ketika seluruh kekuatan musuh bergabung menjadi satu, menyerang dari atas dan dari bawah, tidak tetap lagi penglihatan, naik hati ini menyesak sampai ke kerongkongan. Maka pada saat itu diguncang orang beriman, diuji dengan ujian yang sebesar-besarnya. Maka apakah mereka masih yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika perang Ahzab yang sangat menyesakkan dada itu, ketika perang Ahzab yang sangat mengguncangkan itu, Rasulullah dengan 2 batu mengganjal di perutnya, mengangkat beliungnya, menghantam sebuah batu. Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam, dari tempat ini aku bisa melihat istana-istana merahnya. Allahu Akbar. Yang kedua, percikannya makin tinggi, pecahnya makin besar batu itu. Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia, umatku akan sampai ke sana. Allahu Akbar. Yang ketiga, batu itu hancur berkeping-keping dengan percikan api yang makin tinggi. Aku diberi kunci-kunci Yaman, umatku akan sampai ke sana. Bagaimana perasaan para sahabat di tengah kepungan yang sangat menyesakkan itu? Rasulullah mengatakan, kalian akan sampai ke sana, kalian akan sampai ke sana, kalian akan sampai ke sana.
ketika Madinah sempit, sesak oleh pengepungan, nasib yang tidak menentu, hidup saja sudah untung, buang air saja tidak sempat. Dalam keadaan yang semacam itu, sholat saja digabung, zuhur, asar, maghrib, isya, jadi satu waktu di tengah malam karena pengepungan yang sangat dahsyat. Rasulullah mengatakan, umatku akan sampai ke sana. Kata orang munafik, Rasul kita mulai mengigau, Rasul kita mulai waham, delusional. Hidup di Madinah saja untung, dia masih membayangkan yang jauh-jauh. Tapi apa kata orang-orang mukmin? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Maha benar Allah dan Rasulnya. Rasulullah menjanjikan sama dengan janji ketika mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, berada dalam kesempitan itu, sesak itu, menjanjikan sebuah masa depan bagi Islam yang gilang gemilang. Bahkan ketika kita berada dalam keterpurukan semacam ini, apakah kita masih meyakini itu? Iman yang semacam ini yang kita perlukan. Bagaimana kita meyakini bahwa ada masa depan gilang gemilang, bahwa ada seorang khalifah yang akan memimpin kita semua, menegakkan izah kita semua. Tetapi kita harus memulai bekerja sebagaimana Rasulullah mulai bekerja di Madinah bersama para sahabat, menjadikan Madinah sesolid-solidnya seperti para sahabat di tengah kepungan yang sangat luar biasa itu. Kekhalifahan itu akan tegak, janji yang pasti. Tetapi bagaimana memulai kerja-kerja besar kita di Nusantara, memulai tempat yang futuhatnya pada mulanya telah dirintis dengan sangat indah. Saya pernah mengatakan, Andalusia menjadi tanda tentang futuhat yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? 800 tahun kaum muslimin memangku Andalusia. Tetapi kita bisa baca dalam buku Islam in Andalus karya Ahmad Thompson, di akhir mereka berlomba-lomba para raja ini memperbudak yang kulit putih maupun kulit merah, yang kulit hitam maupun kulit kuning. Berlomba-lomba mereka dalam membuat kolam-kolam khamr yang budak-budak disuruh berenang di situ, lalu tamu-tamu disajikan hidangan khamr dari kolam yang direnangi oleh budak-budak itu. Maka apa yang dirasakan oleh penduduk Iberia, Spanyol dan Portugal pada saat itu melihat Islam, mereka melihat Islam bukan sebagai futuhat, mereka melihat Islam sebagai sebuah penjajahan. Bangunan-bangunan indah dibangun, Mezquita di Cordoba, Alhambra di Granada, tetapi yang mereka rasakan bukan sebuah dakwah yang merengkuh mereka. Maka ketika Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla bersatu, kaum muslimin nyaris tak tersisa. Dan sampai hari ini Spanyol menjadi negara yang secara resmi paling Islamofobia terhadap din ini. Islam di bawah para kaisar Mughal memangku India 4 abad lamanya. Ibu-ibu hafal, soalnya nontonnya Joda Akbar. Tetapi apa yang dirasakan oleh orang India yang membuat Aurangzeb Alamgir menangis, salah satu raja di Kaisaran Mughal yang paling saleh? Dia penjarakan bapaknya sendiri. Kenapa dia penjarakan bapaknya sendiri? Karena untuk membangun Taj Mahal demi cinta kepada seorang wanita, dia telah mengorbankan 30.000 budak Hindu mati membangun Taj Mahal. Sementara 3 tahun lamanya kas negara kosong dan tidak bisa menyelenggarakan pelayanan publik yang paling mendasar untuk masyarakat. Maka Aurangzeb menyesali itu, dan sayangnya apa yang disesali oleh Aurangzeb tidak diikuti oleh penerus-penerusnya untuk memperbaiki kebijakan. Maka ketika 10% yang tersisa dari Muslim India hari ini menjadi sebuah hal yang menjadi keprihatinan pula. Tetapi futuhat Nusantara, bayangkan kalau benar data itu, 9 orang saja dai dikirim sebagai tim untuk melihat sebuah negeri yang didasarkan pada Hindu Shiva dan Buddha Mahayana bernama Majapahit. Hanya dalam kurang waktu 50 tahun convert hampir semua penduduk di pulau intinya, kemudian menyebar ke seluruh Nusantara dalam bentuk syiar-syiar dakwah yang luas sampai ke Ternate, Tidore, Banjar, Tanjung Pura, Palembang, Jambi, ke seluruh Nusantara dengan entitas bernama Kesultanan Demak. Bayangkan futuhat ini. Para ulama membimbing seorang sultan yang bisa mengirim 300 kapal untuk berjihad melawan Portugis di Malaka.
300 kapal untuk berjihad melawan Portugis di Malaka di bawah pimpinan putra mahkotanya Fathi Yunus, atau menurut Babat disebut Pati Yunus. Tetapi bahkan sampai hari ini bekas istana sang sultan tidak pernah ditemukan. Artinya apa? Sultan Demak ini adalah antitesis dari kebobrokan Majapahit. Ketika Majapahit yang nyaris runtuh, para pejabatnya masih bermewah bermegah, Sultan Demak tidak membuat istana. Rumahnya sama dengan rumah rakyatnya. Dia hanya dengan mudah ditemui di masjid, tunduk kepada keputusan syura para ulama, begitu mudah dijumpai oleh masyarakatnya, dekat dengan rakyatnya. Maka apa yang menjadi syiar saat itu? Inilah futuhat. Kata orang Jawa, benar, inilah agama yang benar. Sampai rajanya Sultan Abdul Fattah yang sangat agung ini tidak bisa dibedakan dari rakyat karena kesederhanaannya, karena dia bahkan tidak membangun sebuah istana. Kita punya negeri Nusantara yang sampai hari ini bertahan muslimnya 90%. Kenapa? Karena sebuah futuhat yang dimulai dengan penuh keberkahan, kesederhanaan, kesahajaan, kebangkitan yang rendah hati, dakwah yang terencana, berada dalam barisan yang tersusun kokoh. Sangat indah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bergerak dengan harta dan jiwa, kesemuanya, sampai kemudian kita berada dalam sebuah barisan yang kokoh. Sebab ayat tentang tawaran jihad dakwah untuk diampuni dosa ini sampai pada wabashiril mu'minin ini sudah indah. Tetapi untuk sampai pada fa'asbahu bahirin, maka mereka menang dengan gilang gemilang, Allah menambahkan satu unsur lagi. Wa id qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Ketika Isa alaihissalam, ingatlah dia berkata kepada Hawariyun, siapa yang menolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka orang-orang Hawariyun itu berkata, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Adakah orang yang menyambut seruan ini bersama kami? Dakwah Nusantara, kamilah penolong-penolong agama Allah. Dengan setiap kesempatan yang kita lihat, tolong agama Allah. Ketika agama Allah direndahkan, ketika agama Allah dilecehkan, ketika agama Allah dinistakan, tolong agama Allah. Dan bukan cuma ketika agama Allah direndahkan, dinistakan oleh orang, tetapi bagaimana kita li'ilai kalimatillah dalam setiap hal diri kita, dengan akhlak mulia kita, dengan senyum terindah kita, dengan keagungan yang kita bawa sebagai seorang muslim, agar derai berkilau Islam ini tidak terhalang oleh kuyunya kita, lemahnya kita, kusutnya kita sebagai seorang muslim, tetapi kita dengan sebuah cahaya yang berang benderang untuk membawakannya kepada seluruh Nusantara. Fa insyaallah akhir surah ini adalah fa'asbahu zahirin, sebab Allah telah memancangkan targetnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allah membawakan, mengutus rasulnya dengan huda dan agama kebenaran, bukan cuma untuk menjadi pemanis sejarah, tetapi untuk menjadi dimenangkan di atas semua din, bahkan meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Semoga Allah senantiasa menolong kita yang lemah untuk menjadi pembawa futuhat ini, futuhat Islam, dakwah di Nusantara, dan insyaallah kebangkitan Islam di seluruh dunia mudah-mudahan bermula dari tempat kita berpijak hari ini. Kita membawakan cahaya itu untuk seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.